rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini setelah beberapa waktu karena adanya daurah di Terawas Surabaya. Seperti yang Anda ketahui, datangnya para masyayikh dari Urdun, dari Yordania untuk mengisi daurah syariah yang ke-8. Dan untuk hari ini kita akan menyampaikan satu materi yang disampaikan oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid. Materi ini dibacakan atau dibahas pada daurah tersebut, yaitu satu risalah yang berjudul Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, tulisan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, berisi 38 poin yang berkaitan dengan dakwah, akidah dan manhaj. 36 poin perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, dakwah dan manhaj. Sebelumnya kita baru saja mengadakan sebuah event, yaitu majelis zikir, yaitu majelis ilmu di Masjid Agung. Seperti yang antum ketahui bersama, kita kedatangan seorang tamu, yaitu Syekh Husain Al-Awaisyah, Syekh bin Auda Al-Awaisyah, yang telah menyisikan waktunya untuk datang mengunjungi kita sini untuk menyampaikan sedikit dari apa yang beliau sampaikan di tempat kita ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan satu faedah ilmu yang kita petik dari satu bab di dalam Sahih Muslim, bab fadlu majalis zikri, keutamaan majalis zikr, yaitu majalis ilmu, keutamaan menghadiri majalis ilmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Majelis ilmu adalah majelis yang paling mulia, karena di dalam majelis ilmu itu banyak sekali yang kita peroleh. Di antaranya kita akan peroleh ilmu yang bermanfaat, kita akan bertambah keimanan, di samping kita akan bertambah amal kebajikan atau pahala dengan menghadirinya. Nah, di dalam hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah fudulan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyarah. Sayyarah maknanya sayyaruna fil ardi, berkeliling di muka bumi, ya, berkeliling di muka bumi. Fudulan, ya, ini ada beberapa bacaan. Ada yang membaca fudulan, ada yang membaca fudlan, ada yang membaca fadlan, ya. Tapi yang lebih rajih bacaannya adalah fudulan, ya, dibaca dengan fudulan. Maknanya adalah annahum malaikah zaiduna ala al-hafazah, yaitu malaikat-malaikat di luar malaikat hafazah, yaitu malaikat yang mengiringi, menyertai manusia. Jadi ini malaikat tambahan, malaikat di luar malaikat hafazah. Yabtaghuna majalis az-zikri, mereka tujuannya adalah yabtaghuna ay yatatabbauna, mencari, ya, yabtaghun ay yatatabbaun, yaitu al-bahth, membahas, mencari, ya, memeriksa apa yang mereka bahas, apa yang mereka cari dan apa yang mereka periksa, yaitu majalis az-zikri, majelis ilmu. Majelis ilmu. Nanti akan disebutkan indikasi yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan majalis zikir di sini bukan majelis zikir seperti yang ma'ruf sekarang ini.
Yang dimaksud dengan majalis zikir di sini adalah majalis ilmu. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, dan apabila mereka mendapati majelis di dalamnya dibicarakan tentang ilmu, qa'adu ma'ahum, maka malaikat-malaikat ini akan duduk bersama mereka. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim, dan mereka akan yahuf. Al-haf maknanya adalah al-has 'alal hudur wal istima', yaitu mereka akan mengajak untuk menghadiri dan mendengarkannya. Yaitu mereka, ada yang mengatakan yahuf, yaitu mereka akan turun dan berkumpul dan mengelilinginya, mengerumuninya. Itu maksud dari haffa. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim. Mereka akan mengerumuninya dengan sayap-sayap mereka. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Hingga mereka berkumpul memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Mereka berkumpul hingga memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama'. Dan apabila majelis sudah selesai, majelis sudah bubar, orang-orang sudah bubar, araju wa sa'idu ila sama', maka mereka pun naik dan berangkat ke langit, naik ke langit. Qal fa yas'aluhumullahu 'azza wa jalla. Nah, ketika mereka sudah berangkat naik ke langit, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, maha tahu dari mana mereka datang. Nah, Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum. Jadi pertanyaan Allah ini bukan karena ketidaktahuan, tapi untuk menguji, untuk menjelaskan sesuatu kepada mereka. Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fayaqulun, mereka menjawab, yaitu para malaikat tadi menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Kami datang dari hamba-hambamu yang ada di bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Mereka bertasbih memahasucikanmu, bertakbir mengagungkanmu, bertahlil mentauhidkanmu, bertahmid memuji nikmat-nikmatmu, dan memohon berdoa kepadamu, berdoa memohon kepadamu. Qal wa madza yas'aluni. Allah bertanya, apa yang mereka tanya, apa yang mereka minta kepadaku? Qalu, malaikat itu menjawab, yas'alunaka jannatak. Mereka meminta kepadamu surgamu. Qal wa hal ra'au jannati. Allah bertanya lagi, apakah mereka telah melihat surgaku? Qalu la, ay rabbi. Para malaikat menjawab, tidak, belum. Mereka belum melihat surgamu, wahai Rabb kami. Qal, Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'au jannati. Bagaimana kalau sekiranya mereka melihat surgaku? Qalu, mereka menjawab, qal, Allah mengatakan, fa kaifa law ra'au jannati. Bagaimana pula jika mereka melihat surgaku? Qalu, mereka mengatakan, wa yastajirunaka. Para malaikat itu berkata lagi, dan mereka, yaitu hamba-hamba itu memohon perlindungan kepadamu. Yastajirunaka yatlubunil aman, memohon keamanan, meminta perlindungan kepadamu. Allah bertanya, wa mimma yastajirunani. Dari apa mereka ingin perlindungan dariku? Qalu, malaikat itu menjawab, min narika, dari api nerakamu, dari apimu, ya Rabbi. Qal, Allah bertanya kepada mereka, wa hal ra'au nari. Apakah mereka telah melihat nerakaku? Qalu la. Mereka menjawab, malaikat itu menjawab, la, belum. Qal fa kaifa law ra'au nari. Bagaimana pula jika mereka melihat nerakaku? Qalu wa yastaghfirunaka. Para malaikat itu mengatakan lagi, mereka juga meminta ampun kepadamu. Qal fa yaqul qad ghafartu lakum. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka yang hadir di majelis tersebut.
Jadi majelis ilmu ikhwan fillah adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat dan majelis yang turun padanya ghufran, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ghafartu lahum wa fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Aku memberikan kepada mereka apa yang mereka minta dan aku melindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan kepadaku, yaitu dari neraka yang mereka minta perlindungan kepadaku darinya. Qal fayaqulun, lalu para malaikat itu berkata lagi, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un inna marra fajalasa ma'ahum. Para malaikat itu mengatakan, para malaikat itu berkata, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada si fulan. Si fulan ini adalah hamba yang banyak melakukan kesalahan. Khata', kasirul khataya, banyak dosanya. Jadi di tengah-tengah mereka ada si fulan. Si fulan ini banyak dosanya. Innama marra fajalasa ma'ahum. Sesungguhnya dia hanya lewat dan duduk bersama mereka. Ini majelis ilmu. Ya, dia duduk mendengarkan ilmu bersama mereka. Dan dia bukan dari mereka. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan, ya walaysa ma'ahum walaysa minhum, dan dia bukan termasuk dari golongan mereka. Itu seorang datang, ya, secara kebetulan, dilihatnya ada majelis ilmu, lalu dia duduk di situ. Bukan dari kalangan penuntut ilmu, ya, bukan dari kalangan penuntut ilmu, dan bukan juga sengaja datang untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi begitu, marra ma'ahum, marra fajalasa ma'ahum. Dia lewat lalu duduk bersama mereka. Dia lewat lalu duduk bersama mereka. Nah, jadi para malaikat tadi melaporkan kepada Allah bahwa di tengah-tengah mereka ada seseorang, ya, ada seseorang yang bukan dari mereka, seorang hamba yang banyak dosanya, ya, seorang hamba yang banyak dosanya, yang kebetulan lewat di majelis ilmu. Dia lihat di selebaran ada acara, lalu duduk tanpa ada niat dan tujuan sebenarnya untuk duduk di situ. Tapi dia lihat lalu duduk bersama mereka. Dia bersama orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Qal fayaqul, maka Allah mengatakan walahu ghafartu, dan dia juga aku ampuni. Dia juga, kata Allah, walahu ghafartu, dan aku juga mengampuninya. Jadi orang ini kecipratan maghfirah, walaupun dia hanya sekedar lewat, numpang lewat, duduk bersama para penuntut ilmu di majelis ilmu. Ya, Rasul mengatakan humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan rugi orang-orang yang bermajelis dengan mereka. Hingga ada rugi orang yang bermajelis dengan mereka. Itu majelis ilmu, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan keutamaan. Ini merupakan suatu fadilah yang menghadiri majelis ilmu. Ya, walaupun kita katakan, ya, seorang yang tanpa sengaja duduk, ya, seorang yang tanpa sengaja datang dan duduk bersama mereka, dia juga kecipratan maghfirah yang Allah turunkan di majelis ilmu itu. Nah, demikian. Bagaimana pula orang yang memang sengaja datang dengan niat menghadiri majelis ilmu, dia tentunya akan mendapatkan fadilah ini, dan tentu lebih utama untuk mendapatkan fadilah ini, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia fadilah dari menghadiri majelis ilmu, ikhwan fillah. Maka dari itu Rasul mengatakan, wa idza marratum bi riyadil jannati farqa'u. Jika kamu, kata Rasulullah, melewati taman surga, maka tinggallah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Rasul mengatakan majalisul zikri, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Nah, demikian ikhwan fillah. Karena di dalam majelis ilmu ini Allah ditauhidkan, Allah diagungkan dengan pengagungan yang sebenarnya. Allah disucikan, Allah dimahasucikan dari hal-hal yang tidak layak baginya. Ya, dibicarakan di dalamnya tauhid,
ya senantiasa dikumandangkan di dalamnya selawat, ya senantiasa dipanjatkan di dalamnya ampunan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan tahmid, diakhiri dengan apa? Dengan thalabul maghfirah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia majelis zikir, majelis ilmu ibn fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang orang tanpa sengaja duduk di situ saja, ya tanpa sengaja duduk di situ, dia juga kecipratan fadilah ini ibn fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ya. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fadilah ini ibn fiddin. Fadilah yang sangat besar ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirahnya langsung, ya, dan diaminkan, ya, ditetapkan oleh para malaikat yang datang berkeliling tersebut ibn fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ada sebagian orang yang justru kebalikannya, dia lihat majelis ilmu, dia malah menghalanginya, ya, menghalanginya, ya. Dia tahu itu majelis ilmu, dibicarakan di dalamnya ilmu, dibicarakan di dalamnya dalil-dalil Quran dan Sunnah, dibicarakan di dalamnya al-khair dan kebaikan, jauh dari fitnah, jauh dari hal-hal dusta, jauh dari hal-hal yang sia-sia. Dia justru menghalanginya. Nah, orang-orang seperti ini sama dengan orang-orang yang yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjauhkan orang atau manusia dari jalan Allah, dari maghfirah. Seorang yang seharusnya dapat maghfirah di majelis ilmu tersebut, ya, tidak jadi dapat maghfirah. Kenapa? Karena dihasut. Kamu jangan datang ke majelis itu, ya, sesat kamu nanti. Padahal kalau lagi dia datang, lewat saja dia duduk di situ, dia dapat maghfirah. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, apalagi ya kita ketahui, ya, majelis yang besar, semakin besar majelis, ya, semakin besar majelis maka semakin, ya, besar juga fadilahnya. Seperti juga halnya salat berjamaah, semakin banyak kita katakan musallun, orang-orang yang salat, maka semakin besar juga pahalanya. Demikian juga majelis zikir ibn fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Apalagi majelis-majelis ilmu yang langka dan kita katakan jarang, ya, untuk diperoleh kesempatan seperti itu, ya, seperti yang kita selenggarakan kemarin. Itu adalah kesempatan yang mungkin jarang kita peroleh, ya. Seorang murid dari muhaddits abad ini, yaitu Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, datang ke, ya, tempat kita untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Maka kita, ya, berusaha, ya, untuk mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya dari majelis yang diselenggarakan itu, ya. Minimal kita melihat, ya, berdatangi majelis ilmu itu bukan hanya, ya, mendapatkan ilmu saja, akan tapi mendapatkan juga, ya, satu gambaran bagaimana seorang, ya, profil seorang ahli ilmu, ya, adabnya dan akhlaknya. Ya, seperti yang disebutkan, pernah kita sampaikan juga, orang-orang yang datang ke majelis Imam Ahmad, dari ribuan yang datang, cuma 500 yang benar-benar menulis ilmu. Yang selebihnya itu mereka cuma melihat adab akhlak Imam Ahmad. Ya, mereka cuma melihat adab dan akhlak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, demikian ibn fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini merupakan berkah, ya, dari majelis ilmu. Ya, berkah yang mungkin, ya, kita tidak mengetahuinya dengan kasat mata, tapi kita mengetahuinya melalui hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Ya, tentunya majelis yang kita adakan dan kita selenggarakan tidaklah bisa terselenggara dengan sukses tanpa peran serta kita semua yang menginfakkan,
ya harta bendanya, yang menginfakkan tenaga dan pikirannya dan semuanya, ya mereka adalah orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan pahala dari usaha tersebut. Berapa banyak orang-orang yang dapat maghfirah atas usaha itu, ya atas usaha tersebut, atas terselenggaranya majelis tersebut. Banyak kita lihat orang-orang yang bukan dari penuntut ilmu, orang awam datang duduk dia dengar, ya mudah-mudahan dia mendapat apa? Fadilah majelis zikir tadi, ya fadilah majelis ilmu itu fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikian. Ya jadi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya taufik dan inayah sehingga kita bisa kembali menyelenggarakan event-event yang berharga seperti itu fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya ya itu semua butuh kita katakan pengorbanan materi ataupun dan pengorbanan yang lainnya, dan itu tidak sia-sia insyaallah, ya itu tidak sia-sia insyaallah. Dari infak yang kita kumpulkan, dari ya kerja yang telah kita lakukan itu tidak akan sia-sia, dan semua insyaallah jika niat kita ikhlas akan terhitung, akan tertulis sebagai salah satu dari aset pahala kita pada hari kemudian kelak. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, berikutnya di sini di hadapan saya ada sebuah risalah yang dibacakan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid di Daurah. Ini risalah ditulis oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini ada bukunya sebenarnya, ya, tapi di sini disarikan dalam beberapa poin yang akan kita sampaikan kepada para ikhwah dalam kesempatan ini. Ya, di sini ada 36 poin. Ya, berkaitan dengan dakwah, akidah dan manhaj. Poin yang pertama kita bacakan. Nu'minu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillah wa sunnati Rasulillah min ghairi tahrif wala ta'wil wala tamtsil wala tasbih wala ta'til. Ya, akidah kita adalah kita beriman kepada Allah dengan mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya seperti yang tercantum di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan makna dan lafalnya, tanpa ta'wil, tanpa mengalihkannya kepada makna yang lain, tanpa tamtsil, itu tanpa menyerupakannya, memisalkannya dengan makhluk, tanpa tasbih, tanpa menyamakannya dengan makhluk, wala ta'til, dan tanpa menolak atau mengingkari makna dan hakikatnya. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan dakwah kita. Ini adalah akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah as-salafus saleh. Yang kedua, na'taqid anna nida' al-amwat wal isti'anah bihim wa qadal ahya fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah syirkun billah. Kita juga meyakini bahwa memohon kepada orang-orang yang sudah mati, meminta perlindungan kepada mereka, demikian juga minta pertolongan kepada orang yang masih hidup dalam perkara-perkara yang tidak mampu mereka lakukan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, adalah syirik. Ya, adalah syirik. Misalnya minta syafaat kepada orang yang sudah mati, atau minta syafaat kepada para nabi yang sudah wafat, kepada orang-orang soleh yang sudah wafat. Ini termasuk syirik. Demikian juga minta bantuan pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, ya mampu dilakukan oleh makhluk. Ini termasuk perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadzal aqidah fil huruz wal azaim. Demikian juga keyakinan terhadap al-huruz wal azaim, yaitu jimat-jimat, ya, jimat-jimat dan penangkal-penangkal. Wa annaha tanfa'u ma'allah aw min dunillahi syirkun. Dan juga meyakini bahwa hal itu dapat bermanfaat bersama Allah atau selain Allah. Itu adalah perbuatan syirik, seperti memakai tamimah, yaitu jimat yang digantung, raja atau penangkal.
wa hamluhuma min ghairi aqidatin khurafah, dan membawa-bawanya, menggantungkannya, memakainya tanpa keyakinan apa-apa adalah suatu khurafat, adalah suatu perbuatan khurafat, yaitu orang-orang yang mengatakan ini cuma hiasan, ini cuma kita katakan kenang-kenangan, ini cuma benda yang tidak ada keyakinan apa-apa dariku terhadapnya. Nah, ini termasuk perbuatan khurafat walaupun dia tidak meyakininya, dan meyakininya adalah syirik. Yang ketiga, na'khudhu bi dhahiril kitabi was sunnah wa la nu'awwil illa li dalilin yaqtadi at-ta'wil min al-kitabi was sunnah. Kita mengambil zahir Al-Qur'an dan sunnah, dan kita tidak mentakwil kecuali dengan dalil yang membenarkan adanya takwil terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu takwil yang batil. Takwil ada beberapa makna. Takwil bermakna hakikatus syai', takwil bermakna tafsir, dan takwil bermakna mengalihkan satu makna kepada makna yang lemah. Inilah takwil yang mazmum, yang tercela. Jadi kita harus mengambil zahirul kitab wa sunnah, mengambil zahir dari dalil-dalil Quran dan Sunnah tanpa ta'wil, ya, kecuali ada indikasi yang membenarkan ta'wil tersebut. Kemudian yang keempat, nu'minu bi annal mu'minin sayarawna rabbahum fil akhirah bila kayf, wa nu'minu bis syafa'ah bi wa bi khurujil muwahhidina minan nar. Kita juga beriman, kita juga mengimani bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat tanpa pertanyaan kaif, tanpa pertanyaan bagaimana melihatnya. Dan kita juga mengimani adanya syafaat bagi Rasulullah SAW, para nabi, orang-orang yang beriman, dan para malaikat, serta orang-orang yang diberi izin untuk memberi syafaat. Dan beriman, mengimani adanya syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, muwahhidin, yang berdosa, yang melakukan dosa besar, untuk dikeluarkan dari api neraka. Yaitu orang-orang yang berdosa dari kalangan muwahhidin akan dikeluarkan dari api neraka, ya, akan dikeluarkan dari api neraka, tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Ini merupakan keyakinan yang harus kita yakini, bahwa al-muwahhidin, al-usah, ashabul kabair, ashabul ahlul ma'asi, dari kalangan muwahhidin itu tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka akan dikeluarkan dari api neraka setelah habis masa hukumannya. Yang kelima, nuhibbu ashab Rasulillah wa nabghidu man takallama fihim wa na'taqid anna ta'ana fihim ta'nun fid din li'annahum hamalatahu ilaina. Kita harus mencintai sahabat Rasulullah, dan kita membenci orang-orang yang berkomentar jelek terhadap mereka. Dan kita meyakini bahwa menjelek-jelekkan sahabat termasuk ta'nun fid din, termasuk menyerang agama, merusak agama. Karena yang menyampaikan agama itu kepada kita adalah mereka. Yang menyampaikan agama, yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan halal dan haram kepada kita adalah para sahabat. Menjelek-jelekkan mereka berarti menebarkan keraguan terhadap apa yang mereka sampaikan kepada kita dari perkara-perkara agama. Wa nuhibbu ahlun nubuwah hubban wa syar'an wa syar'iyyan. Dan kita juga mencintai ahlun nubuwah, yaitu ahli bait, hubban syar'iyyan, dengan cinta yang syar'i. Itu kita mencintai ahli bait yang benar-benar berpegang di atas Quran dan Sunnah. Kita mencintai ahli bait yang benar-benar berpijak, berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti manhaj Rasulullah SAW, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu longgar di dalam hal ini. Tidak berlebih-lebihan seperti orang-orang Syiah yang mengangkat ahli bait lebih dari kedudukan yang sebenarnya, dan tidak juga seperti An-Nawasib, yaitu yang memerangi, membenci ahli bait.
Jadi ahlus sunnah di dalam bab ini adalah ahlul wasat, pertengahan. Mereka mencintai ahli bait dengan cinta yang syar'i, bukan cinta yang palsu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka mengklaim cinta kepada ahli bait, tapi sebenarnya mereka justru menjerumuskan dan mencelakakan ahli bait. Ya, dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan mereka yang di luar batas-batas syar'i. Yang keenam, ikhwan fillah, nuhibbu ahlal hadis wa sa'ir salafil ummah min ahli sunnah. Kita mencintai ahli hadis dan seluruh salaful ummah dari kalangan ahlus sunnah. Mencintai ahli hadis merupakan salah satu tanda, salah satu alamat bahwa seorang berada di atas manhaj mereka. Dan membenci ahli hadis merupakan tanda, ya, di antara tanda-tanda ahli bidah. Ya, para ulama dulu mengatakan jika kamu melihat seorang membenci Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Salamah, Ahmad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, ya, Al-Auza'i dan lain-lainnya, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlul zaid, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang akidah dan manhajnya. Nah, tidaklah mereka membenci tokoh-tokoh atau imam-imam ahlus sunnah ini karena kebencian mereka terhadap dakwah yang mereka bawa, akidah yang mereka bawa, manhaj yang mereka bawa, ilmu yang mereka miliki. Jadi cinta kepada al-hadis termasuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, nakrahu ilmal kalam wa nara annahu min a'zamil asbab li tafarruqil ummah. Kita membenci ilmu kalam dan kita berpendapat bahwa ilmu kalam merupakan sebab terbesar terpecah belahnya umat ini. Ya, kalau kita lihat sejarah terpecah belahnya umat ini tidak lepas dari peran ilmu kalam. Ya, ilmu kalam ia membebaskan seseorang untuk menggunakan akalnya, pikirannya di dalam agama. Dan apabila manusia telah menggunakan akal dan pikirannya di dalam bab agama, di dalam masalah-masalah agama, maka setiap orang akan bebas berkreasi di dalam agama menurut akal pikirannya. Kalau sudah demikian, maka akan terpecah belahlah umat manusia, terpecah belahlah kaum muslimin, masing-masing mengikuti akal dan pikirannya masing-masing. Yang kedelapan, la naqbalu min kutubil fiqhi wa min kutubil tafsir wa min al-qasas al-qadimah wa min as-sirah an-nabawiyyah illa ma sabata 'anillahi wa an rasulih. Kita tidak menerima apa-apa yang tercantum di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kisah-kisah yang terdahulu, sejarah-sejarah nabawiyah, kecuali yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Ya, berapa banyak sekarang ini hadis-hadis dhaif yang memenuhi buku-buku fikih, buku-buku tafsir, buku-buku sejarah yang perlu direvisi, yang perlu ditasfiyah, yang perlu ditangkis, yang perlu dibersihkan. Berapa banyak kisah-kisah yang sesat dan menyesatkan, kisah-kisah yang palsu yang terdapat di dalam kandungan buku-buku tafsir, buku-buku fikih dan buku-buku lainnya. Salah satu contohnya adalah kisah Sa'labah yang masyhur, ya, disampaikan oleh para mubaligh di mana-mana tentang kisah Sa'labah yang intinya seorang sahabat Nabi yang durhaka setelah mendapat nikmat, ya, kufur nikmat. Nah, ini adalah kisah yang palsu, kisah yang dusta. Perlu dibersihkan dari buku-buku tafsir tersebut kisah-kisah semacam ini. Jadi kita tidak menerima kecuali yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Walaisa ma'nahu, namun bukan maksudnya annana nanbuzuha, kita membuang buku-buku itu, tidak. Ya, seperti kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah itu tercantum di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bukanlah artinya kita membuang buku tafsir Ibnu Katsir, tidak. Tapi kita bersihkan buku-buku tersebut dari hal-hal yang tidak sahih, hal-hal yang dhaif, hal-hal yang palsu, hal-hal yang maudhu, yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita bersihkan buku-buku tersebut dari riwayat-riwayat Israiliyat, dari riwayat-riwayat palsu yang diada-adakan. Nah, demikian ya Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-maz'um annana nastaghni anha. Dan bukanlah juga maksudnya kita tidak membutuhkan buku-buku itu. Bukan itu maksudnya. Ya, kita tetap membutuhkan buku tafsir Ibnu Katsir. Kita membutuhkan buku Fathul Bari. Kita membutuhkan buku-buku fikih lainnya. Namun kita harus berhati-hati di dalam menerima riwayat-riwayat yang tercantum di dalam buku-buku tersebut. Janganlah kita menerima seluruhnya. Jangan seperti Hafizul Lail yang mengambil apa saja yang ada di dalamnya. Tapi kita memeriksa, kita merevisi, kita menyaring ya mana yang sahih dan mana yang dhaif di dalamnya. Bal nastafid min istinbatat ulama al-fuqaha wa ghairihim. Bahkan kita harus mengambil faedah dari istinbat ulama-ulama fikih, para fuqaha dan yang lainnya. Walakin la naqbalul hukm illa bidalil sahih. Namun kita tidak boleh menerima satu hukum kecuali dengan berdasarkan dalil yang sahih. Itu poin yang ke-8. Poin yang ke-9, la naktubu fi kitabatina wa la nulqi fi durusina wa la naktubu illa bil Qur'an aw haditsin salihin lil hujjiyah. Janganlah kita tulis di dalam buku-buku kita. Janganlah kita sampaikan di dalam pelajaran-pelajaran kita atau muhadarah-muhadarah kita. Dan janganlah kita berkhutbah kecuali dengan Quran dan hadis, yaitu kecuali berdasarkan Quran dan hadis. Karena afdhalul kalam kitabullah wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwajib sekarang ini kita lihat para khutbah, ya, kita katakan para ru'at, orang-orang yang menyampaikan nasihat, orang-orang yang menyampaikan khutbah, menyampaikan pidato atau ceramah, kosong ceramahnya, kosong pidatonya, kosong khutbahnya dari ayat-ayat Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang memakai hadis-hadis Nabi, mereka memakai hadis yang asal comot, yaitu asal temu. Ya, mereka katakan qala Nabi berkata begini, Nabi berkata begitu tanpa memeriksa kesahihan hadis yang dibawakannya. Oleh karena itu dikatakan di sini illa bil Quran au hadisin salihin lil hujjiyah. Janganlah berbicara, janganlah berkhutbah, janganlah berpidato, berceramah kecuali dengan Quran atau hadis yang salih lil hujjiyah, hadis yang bisa diangkat sebagai hujjah. Wa nasrahu ma yasduru min katsirin min al-wa'idin min al-aqasis al-batilah wa min al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Dan kita juga membenci hal-hal yang disampaikan oleh para wa'idin, yaitu orang-orang yang menyampaikan nasihat berupa aqasis al-batilah, kisah-kisah yang batil, kadang-kadang kisah-kisah yang diada-adakan. Demikian juga hadis-hadis dhaif dan maudhu' yang banyak dibumbui di dalamnya, yang banyak dimasukkan di dalamnya. Berapa banyak kita lihat sekarang ini orang-orang yang berceramah, yang berpidato ataupun yang menyampaikan pelajaran, yang menyampaikan ceramah, mereka mengisi ya ceramah-ceramah tersebut dengan kisah-kisah yang sebenarnya kisah itu adalah kisah-kisah fiktif, atau menyampaikan qaul Nabi. Nabi berkata, Nabi bersabda, ternyata hadis yang dibawakannya itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, atau bahkan hadis yang maudhu, sementara dia tidak menyadarinya. Berapa banyak kita dengar para khutbah, para khatib menyampaikan hadis misalnya, ya inna ikhtilafu ummati rahmah, ya ikhtilafu ummati rahmah, ya utlubul ilm walau bisin, dan hadis-hadis palsu lainnya, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya itu disampaikan ke tengah-tengah masyarakat tanpa diberi peringatan, tanpa diingatkan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang lemah. Jadi kita harus menjauhi hal-hal tersebut di dalam buku-buku kita, di dalam pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan, dan dalam khutbah-khutbah yang kita sampaikan. Yang ke-10, la nukaffiru musliman bidzambin illa syirku billah aw tarkis shalah aw riddah
A'adzallahu iyyakum min dzalik. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena dosa kecuali karena syirik atau meninggalkan salat atau riddah atau murtad. Nah, berkaitan dengan ini, ikhwanifiddin, para ulama berselisih pendapat tentang tarkus salat, tentang meninggalkan salat. Apakah meninggalkan salat kafir secara mutlak atau di sana ada perinciannya? Perlu untuk ketahui bahwa di dalam bab ini orang-orang yang mengkafirkan tarik ke salat, orang yang meninggalkan salat juga berselisih pendapat, menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan yakfur bi tarki sholati kulliha. Dia dikatakan kafir jika dia meninggalkan semua salat. Artinya dia tidak salat sama sekali. Pendapat yang kedua, yakfur bi tarki sholatin wahidah. Dia kafir karena meninggalkan satu salat saja. Ya, dalam hal ini mereka-mereka yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat ya terpecah menjadi dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan ya kafir karena meninggalkan salat jika dia meninggalkan semua salat. Yang kedua pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan yakfur bi tarki salatin wahidah, kafir walaupun hanya meninggalkan satu salat saja. Dan pendapat yang rajih di dalam bab ini adalah dia tidak kafir hingga diajukan kepadanya pilihan mati atau salat. Kalau dia memilih mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kalau dia pilih mati, yaitu dihukum mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. La yusalla wa la yuqbar fi maqbaratil muslimin. Tidak disolatkan jenazahnya dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Jika sudah dihadapkan kepadanya pilihan antara mati atau meninggalkan sholat. Nah, inilah pendapat yang kita pandang rajih. Wallahu a'lam. Adapun orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka semua ulama sepakat orang ini kafir karena telah istihlal ma haramahullah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghalalkan meninggalkan salat, maka hukumnya kafir. Jadi kufru istihlal, kafir kufrul istihlal. Dia kafir dengan kufur istihlal, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kesimpulan di dalam masalah meninggalkan salat. Au riddah ataupun murtad. Nah, ini sudah disepakati orang yang melakukan salah satu dari 10 pembatal keislaman, maka dia dipandang murtad. Hanya saja di dalam bab ini, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, harus di dalam bab takfir, ya, di dalam bab takfir kita harus memperhatikan syurut dan mawani. Syurut dan mawani takfir ada 5. Ada 5 syarat dan ada 5 mawani. Kelima syarat itu adalah al-ilmu, yaitu dia melakukannya atas dasar ilmu, bukan kejahilan. Yang kedua tadakkur, yaitu dia ingat, dia sadar melakukannya. Yang ketiga ikhtiar, yaitu dia melakukannya atas atas ikhtiar, atas pilihannya sendiri. Kemudian yang keempat ta'ammud, sengaja melakukannya. Kemudian yang kelima ada mutakwil, yaitu dia lakukan itu bukan karena takwil. Ini syarat takfir. Ini syarat takfir. Ada mawaniknya, ada 5 juga. Mawanik takfir. Yang pertama al-jahlu, yaitu jahil. Ya, orang yang jahil tidak bisa dihukumi kafir karena dia tidak tahu. Misalnya orang yang tidak tahu bahwa sholat itu wajib, maka ini ma'dzur. Ya, satu penghalang menjatuhkan hukum kafir terhadap dirinya. Yang kedua nisyan, yaitu lupa. Seorang yang terlupa, ya, dia lupa, dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata kufur, misalnya dia dalam keadaan lupa melakukan satu perbuatan kufur, misalnya sujud kepada berhala misalnya, maka dia ma'dzur.
Kemudian yang ketiga, adamul ikhtiyar atau ikrah, yaitu dipaksa, bukan ikhtiar, bukan atas kemauan sendiri, bukan atas pilihan sendiri, tapi dipaksa, ikrah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap mantap di atas keimanan. Jadi ikrah, seorang yang dipaksa, ini termasuk salah satu yang menghalangi hukum kafir terhadapnya. Ya, rufi'an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, telah diampunkan dari umatku al-khata', sesuatu yang tidak sengaja, salah, keliru, dan nisyan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka. Kemudian yang keempat, al-khata', yaitu kesalahan, tidak sengaja. Ya, kesalahan, suatu hal yang kita katakan misalnya seorang ya meninggalkan salat, ya, atau melakukan suatu perbuatan kufur, ya, misalnya memakai raja, memakai jimat, al-khata', karena satu kekeliruan, ya, bukan sengaja, maka ini merupakan salah satu mawani', penghalang jatuhnya takfir kepada dirinya. Dan yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah ta'wil, yaitu dia melakukannya karena ta'wil. Ya, dia tahu, dia tidak lupa, dia tidak dipaksa, dan bukan juga karena kekeliruan, tapi dia melakukannya karena ta'wil. Ya, seperti sebagian orang yang menganggap perbuatannya benar, dia salah di dalam ta'wil, maka ini termasuk salah satu mawani' takfir. Jadi di dalam menjatuhkan vonis takfir, ya, harus dipenuhi syarat dan harus tidak adanya al-mawani ini, baru bisa menjatuhkan hukum kafir terhadap seseorang. Jadi kalau kita lihat, ya, harus dilalui proses-proses yang panjang hingga baru sampai kepada muara takfir. Jadi tidak gampang. Ya, seorang jangan, ya, terlalu mudah memvonis atau menjatuhkan vonis kafir terhadap orang lain, apalagi orang lain itu telah nyata, telah diyakini keislamannya. Ya, tidak boleh seorang dengan gampang menjatuhkan vonis kafir terhadap orang tersebut. Jadi manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah la nukaffir musliman bidzambin, tidak mengkafirkan seorang muslim dengan dosa yang dilakukannya. Yang ke-11, nu'minu bi anna al-Qur'an kalam Allah ghairu makhluk. Kita harus beriman bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah ghairu makhluk. Ini adalah keyakinan akidah yang harus diimani oleh setiap Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Al-Qur'an munazzalun min Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ghairu makhluk, bukan makhluk, karena dia termasuk salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan Al-Quran makhluk adalah perkataan musyrikin. In hadza qaulul bashar. Itulah perkataan orang-orang musyrik. Mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Quran ini hanyalah ucapan manusia. Ahlussunnah mukminun mengatakan Al-Quran ini adalah kalam Allah, bukan makhluk, bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah perkataan yang dibuat-buat, tapi ini perkataan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-12, nara wujubut ta'awun ma'a ayyi muslimin 'alal haq wa nabra'u ila Allah min ad-da'awatil jahiliyah. Kita wajib nara, dan menurut kami, kata beliau, wujubut ta'awun, kita harus berta'awun, yaitu tolong menolong, ma'ayyi muslim, ya, kita boleh tolong menolong kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin alal haqqi, di atas hak. Ini merupakan barometernya, yaitu alal haq, bukan alal batil. Kita saling tolong menolong, ya, dengan siapapun dari kalangan kaum muslimin, tapi dengan catatan alal haq,
yaitu di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan, bukan di atas kebid'ahan, bukan di atas kesyirikan, bukan di atas kezaliman. Wa nabra'u ila Allah min ad-da'awatil jahiliyah, dan kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari dakwah-dakwah jahiliyah. Itu dakwah-dakwah yang mengajak kepada kita kepada hizbiyah, kepada qaumiyah, ya kepada wataniyah, dan kepada syiar-syiar jahiliyah lainnya. Yang ke-13, la nara al-khuruj ala hukmil muslimina mahma kanu muslimin, wa la nara al-inqilabat sababan li islah bal li ifsadil mujtama'. Menurut kami tidak boleh keluar membangkang, memberontak terhadap penguasa muslimin, mahma kanu muslimin, selama mereka masih muslim. Wala nara al-inqilabat sababan lil islah, dan menurut kami kudeta bukanlah cara yang benar untuk memperbaiki masyarakat. Ya, merebut kekuasaan secara paksa bukanlah cara untuk memperbaiki masyarakat, bahkan cenderung merusak masyarakat. Nah, berkaitan dengan al-khuruj ikhwani fillah, yaitu membangkang, itu membangkang ada dua macam. Ya, saya menjelaskan bahwa membangkang ada dua macam. Ya, ada al-khuruj bis-sayfi was-sinan, dan ada al-khuruj bil kalami wal lisan. Yang pertama al-khuruj bis-sayfi was-sinan, yaitu membangkang, memberontak dengan apa? Dengan senjata dan kekuatan. Dan yang kedua, yang tidak kalah berbahayanya adalah al-khuruj bil kalami wal lisan, yaitu khuruj membangkang terhadap pemerintah muslim yang sah dengan ucapan dan kata-kata, yaitu dengan provokasi, dengan kata-kata yang mengajak manusia untuk membangkang kepada pemerintahnya. Nah, ini termasuk khuruj bil lisan wal kalam. Nah, demikian. Dan keduanya termasuk tergolong al-khuruj ikhwan fillah. La narul khuruj alal hukam. Yang menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengadakan pemberontakan terhadap hakim muslim yang sah. Nah, kemudian nara hadhil jamaat yang ke-14, nara hadhil jamaat al-mu'asirah al-mutakathirah sababan li furqatil muslimin wa id'afihim. Menurut kami jemaah-jemaah yang banyak beredar sekarang ini adalah sebab terpecah belahnya kaum muslimin dan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali bermunculan jemaah-jemaah, kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok berbeda dengan kelompok lainnya. Masing-masing memiliki pemimpin-pemimpin yang berbeda dengan pemimpin kelompok lainnya. Setiap kelompok mengajak manusia kepada kelompoknya dan berusaha menjauhkan manusia dari kelompok lain. Dan masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya lah yang mewakili kaum muslimin, pemimpinnya lah yang berhak menjadi pemimpin kaum muslimin, pemimpinnya yang berhak untuk dibaiat. Masing-masing kelompok membaiat pemimpin-pemimpinnya. Kelompok-kelompok seperti ini ikhwan fillah memecah belah kaum muslimin. Ini adalah sababan li furqatil muslimin. Ini merupakan sebab terpecah belahnya kaum muslimin dan sebab yang melemahkan kaum muslimin. Ya, sebab yang melemahkan kaum muslimin. Ya, sehingga kaum muslimin terkotak-kotak, ya, menjadi, ya, apa kita katakan kelompok-kelompok yang kecil dan sangat mudah untuk kita katakan dilumpuhkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, bahkan sebagai kelompok dijadikan sebagai batu loncatan bagi orang-orang kafir untuk kita katakan membinasakan kaum muslimin yang lainnya. Nah, demikian. Itulah kondisi jemaah-jemaah mu'asirah, jemaah-jemaah yang banyak beredar sekarang ini, yang cenderung mengkotak-kotakan dan melemahkan kaum muslimin, tidak menggalang kekuatan dan persatuan. Walaupun mereka senantiasa berkoar-koar ke sana kemari, ya, tujuan mereka dalam mempersatukan kaum muslimin. Ya, tentunya kaum muslimin tidak akan bisa bersatu di atas kebatilan. La tastami'u hadhil ummah ala dhalalatin abadan. Umat ini tidak akan bisa berkumpul
di atas kesesatan selama-lamanya. Allah akan menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi umat ini karena umat ini adalah umat yang terakhir. Tidak ada lagi umat yang membawa risalah Allah setelah umat ini. Maka Allah menjaga mereka, tidak akan berkumpul di atas kesesatan selama-lamanya. Oleh karena itu Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Coba lihat ayat ini, Allah mengatakan berpegang teguhlah kamu dengan apa? Tadi Allah, dengan agama Allah. Jami'an, yaitu bersatu. Ya, artinya ini menegaskan kepada kita, ikhwan fillah, tidak mungkin seorang menyuarakan salam, menyuarakan dakwah Ahlussunnah, menyuarakan dakwah Islam lalu muncul dakwah lain yang menyuarakan nama yang sama tapi tidak bisa bertemu. Ini tidak mungkin. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian diiringi lagi dengan ta'kid wala tafarraqu. Jadi perpecahan bukanlah sifat dari umat ini. Akan tapi yang terjadi di tengah-tengah umat ini, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya, namun Allah menyelamatkan ahlu sunnah dari perpecahan tersebut. Yang ke-15, nara da'watal ikhwanil muslimin ghaira qadirah wa ghaira salihah li islahil mujtama'. Menurut kami dakwah ikhwanil muslimin tidak akan mampu dan tidak akan layak untuk memperbaiki masyarakat. In qad asbahat dakwah sia-sia la ruhiyah. Karena ikhwanul muslim sudah menjadi dakwah sia-sia, dakwah politik yang tidak ada rohnya, tidak ada isinya lagi. Wa aidan dakwah mubtada'ah, dan juga merupakan dakwah yang dibuat-buat, dakwah bid'ah yang baru. Li'annaha tad'u ila mubay'ati majhul, karena mengajak kepada mubay'ah, kepada pembaiatan pemimpin yang majhul. Dakwah fitnah, dakwah yang menyebabkan timbulnya fitnah di mana-mana. Kalau kita lihat tidaklah satu negara dimasuki oleh ikhwanul muslimin, melainkan akan muncul fitnah di situ. Ya kan, terjadi fitnah di situ. Tidak membawa berkah bagi Islam dan kaum muslimin. Wa li'annaha qa'imah 'ala jahlin. Demikian juga dakwah ikhwanul muslimin ini dakwah yang ditegakkan di atas kejahilan. Wa sa'ira 'ala jahl, dan berjalan di atas kejahilan. Karena mereka tidak mengangkat ahli ilmu sebagai pemimpin mereka, sebagai pembimbing mereka. Wa nansahu ba'dal ikhwah al-'amilina fiha min al-afadil bit-taqalli anha. Dan kami nasihatkan, kata beliau, kepada sebagian ikhwah yang terlibat di dalam dakwah ikhwanul muslimin ini agar taqalli anha, agar melepaskan diri dari mereka. Hatta la yudayyi'a waqtahum fima la yanfa'ul Islam wal muslimin, agar waktu mereka tidak terbuang percuma sia-sia untuk perkara yang tidak bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Wa 'alal muslim ay yakuna hammuhu anna Allah yansurul Islam wal muslimin. Dan atas setiap muslim hendaknya yang menjadi tujuannya, yang menjadi, ya kita katakan targetnya adalah Allah yansurul Islam wal muslimin, menolong Islam dan kaum muslimin. Tapi bagaimana cara menolong Islam dan kaum muslimin? Apakah dengan kejahilan? Tentu tidak. Ya, menolong Islam dan kaum muslimin seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 55, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Dengan tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala merealisasikan janjinya, yaitu apa? Memberikan kemenangan dan kekokohan di atas muka bumi, sebagaimana kemenangan dan kedudukan yang kokoh yang telah diberikan kepada umat-umat sebelum kita, dan akan mengganti rasa takut kita menjadi rasa aman. Namun semua itu dengan syarat ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Yang ke-16, amma jama'atut tabligh fa ilaika ma katabahu al-akh al-fadil Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi. Adapun berkaitan dengan jama'atut tabligh,
maka hendaklah engkau membaca apa yang ditulis oleh Al-Akh Al-Fadil Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi. Nah, ini adalah salah seorang murid beliau, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi. Beliau telah menulis suatu kitab yang berkaitan dengan jemaah tabligh. Faqal, nah beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi mengatakan di dalam kitabnya itu ada beberapa poin yang berkaitan dengan jemaah tabligh. Yang pertama, ya'maluna bil ahadits dhaifah bal mawdu'ah wa ma la asla lahu. Jemaah tabligh banyak memakai hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Itu dapat kita lihat di dalam buku mereka, ya, seperti Fadailul Amal, kemudian Tabligh Nisab. Ini untuk orang-orang ajam, non Arab. Untuk orang-orang Arab mereka membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Itu pun tanpa memperhatikan hadis-hadis yang sudah disaring oleh para ulama. Ya, ada 50 hadis dhaif di dalam Riyadhus Shalihin. Adapun mereka tidak membedakannya, mereka ambil semuanya. Demikian juga di dalam kitab yang mereka jadikan rujukan yaitu Hayatus Sahabah, tulisan Al-Kandahlawi. Ya, saya menyampaikan satu kisah yang berkaitan dengan buku ini, buku Hayatus Sahabah. Disampaikan kepada mereka bahwa buku Hayatus Sahabah ini banyak hadis-hadis dhaifnya. Lalu datanglah seorang talibul ilmi menyaring buku Hayatus Sahabah yang 4 jilid, mengeluarkan hadis-hadis dhaif, maudhu', la asla lahu yang ada di dalamnya. Ternyata setelah direvisi hanya tersisa 1 jilid saja dari 4 jilid yang ada. Ternyata yang sahih cuma 1 jilid saja. Lalu dikirimlah 1 jilid ini kepada markas jemaah tabligh di Yordania. Apa yang mereka lakukan? Mereka membakar kitab tersebut. Ya, setelah sampai kepada mereka mengatakan ini adalah buku yang makar terhadap jemaah tabligh. Mereka membakarnya. Padahal yang mereka bakar itu buku apa? Buku mereka. Yang dibakar apa? Hadis-hadis sahih yang ada di dalam Hayatus Sahabah. Demikianlah ikhwan fillah taklid buta yang telah membutakan mata orang-orangnya, ya, mata mereka. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi mereka tidak mau menerima hadis-hadis yang sahih dan cenderung memakai hadis apapun yang sampai kepada mereka. Apalagi hadis-hadis yang cenderung mendukung gerakan-gerakan atau akidah-akidah atau kita katakan kegiatan-kegiatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tujad fihim bidah katsira. Ya, di tengah-tengah mereka dapat ditemukan banyak sekali perbuatan dan amalan-amalan bid'ah. Bagi mereka sunnah itu hanya berkaitan dengan adab. Makan, minum, mandi, berwudu, masuk WC, keluar WC, itu saja. Adapun salat, ya, bagaimanapun kamu salat, itulah dia salat. Ya, bagaimanapun bentuknya, itu salat. Jadi tidak ada sunnah di dalam salat, dalam haji, ya, di dalam puasa dan lain sebagainya, itu tidak ada sunnah. Yang ada sunnah itu ada hanya pada makan, minum, tidur, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, itu saja. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu banyak ditemukan di tengah-tengah mereka bid'ah, yaitu amalan-amalan bid'ah. Ya, seperti salah satu contoh yang sangat jelas, ya, salah satu amalan bid'ah yang mereka lakukan adalah al-khuruj. Ya, khuruj, ya, dibatasi dengan apa? Dengan waktu. Ya, 3 hari, 1 tahun, atau 4 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, mereka katakan ini jauhlah khuruj fi sabilillah. Ya, lalu mereka, kalau ada seorang yang khuruj tanpa ikut bersama mereka, itu tidak dipandang khuruj. Walaupun juga khuruj juga. Ya, jadi khuruj yang mereka maksudnya adalah khuruj bersama mereka. Kalau tidak bersama mereka, itu tidak dinamakan khuruj. Kalau tidak dengan batas waktu yang ditetapkan oleh mereka, tidak juga dikatakan khuruj. Nah, demikian. Jadi dari situ kita katakan ini adalah satu amalan bid'ah yang dibuat-buat oleh jemaah tabligh. Kemudian yang ketiga, yarawna anna da'wah ila tauhid tanfirun lil ummah.
Mereka berpendapat dakwah kepada tauhid dapat menyebabkan umat terpecah belah, dapat membuat umat lari, tidak menyatukan, mencerai-beraikan, kata mereka. Maka mereka menghindari dakwah kepada tauhid. Tauhid yang mereka hindarkan adalah dua: tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah, ya, inilah tauhid yang mereka bawa kemana-mana. Di dalam ceramah-ceramah mereka selalu menyampaikan tauhid. Tapi yang mereka sampaikan itu tauhid rububiyah. Kita semua tahu bahwa tauhid rububiyah adalah tauhid yang juga diyakini oleh orang-orang musyrik. Tidak mewakili kalimat la ilaha illallah yang didakwahkan oleh Nabi kepada kaum musyrikin. Ya, karena orang-orang musyrik juga mengerti tauhid rububiyah. Tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi yang mereka jauhi dakwah tauhid kepada uluhiyah dan asma wa sifat. Mereka tidak mau membicarakan masalah itu. Tidak mau membicarakan masalah penyembahan kubur. Ya, tidak mau membicarakan masalah asma wa sifat. Karena menurut mereka itu bisa mencerai-beraikan umat. Umat bisa lari. Nah, demikian. Jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa yang menjadi tujuan mereka adalah mengumpulkan manusia di atas apa saja. Ya. Tidak peduli apakah di atas kebatilan, di atas kebenaran dan sebagainya. Nah, itulah menjadi misi dakwah mereka kepada kita. Yang keempat, yarawna anna dakwah ila sunnah tanfirun lil ummah. Mereka memandang bahwa dakwah kepada as-sunnah dapat membuat umat lari. Ya, sunnah yang dimaksud di sini ya sunnah di dalam ibadah, bukan di fikih. Adapun sunnah-sunnah jibiliyah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan akhlak, mereka juga menyerukannya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau bicara tentang sunnah makan, kemudian sunnah masuk WC, sunnah keluar WC, sunnah masuk masjid, sunnah keluar masjid, sunnah makan dan minum, mereka mengajarkannya ya kepada siapapun yang ikut bersama mereka. Akan tetapi kalau berbicara tentang sunnah di dalam sholat, maka mereka katakan ini adalah ilmu masail. Kita tidak mengajarkan ilmu masail, kita hanya mengajarkan ilmu fadail. Demikian ya syubhat mereka. Jadi mereka menghindari hal-hal yang berkaitan dengan sunnah ibadah ini. Tata cara sholat yang benar, tata cara haji yang benar, tata cara saum yang benar, tata cara ibadah-ibadah yang benar, ini mereka hindari. Tidak mereka bicarakan. Karena menurut mereka umat bisa lari. Ya dengan membicarakan masalah sholat misalnya, sholat yang sesuai dengan sunnah, cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah, ini membuat umat lari. Ya, misalnya kita bicara tentang bid'ah dalam sholat, ya, mereka tidak akan mau mengupas masalah apakah usholi itu bid'ah atau sunnah. Ya, apakah meletakkan tangan di sini itu bid'ah atau sunnah? Ya, apakah meletakkan tangan di bawah perut itu sunnah atau bid'ah? Mereka nggak mau bicarakan masalah itu. Karena yang dimaksud dengan sunnah di dalam terminologi jemaah tabligh itu sunnah makan dan minum. Adapun sunnah salat minat takbir ila taslim itu enggak masuk dalam bab mereka. Karena menurut mereka ini masuk bab masail, bukan bab fadail. Nah, demikian itu. Kemudian yaqulu amiruhum bil Hudaybiyah. Ya, salah seorang amir mereka di Hudaybiyah, ini salah satu tempat di Yaman. Ya. Salah seorang amir mereka mengatakan bid'atun tajba'un nas khairun min sunnatin tufarriqu bainahum. Apa artinya? Bid'ah yang bisa mengumpulkan manusia lebih baik daripada sunnah yang bisa mencerai-beraikan manusia. Nah, ini yang menjadi kita katakan prinsip mereka, prinsip jemaah tabligh mengumpulkan orang. Ya, enggak peduli apakah mereka itu akan berkumpul di atas sunnah atau di atas bid'ah, bahkan di atas syirik sekalipun tidak peduli, yang penting kumpul. Yang penting berkumpul bersatu. Ini adalah persatuan yang semu, seperti yang Allah jelaskan berkaitan dengan persatuan orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu anggap
Ya, mereka bersatu sementara hati mereka bercerai-berai. Kemudian yang ke-6, yukinnuna al-adawah li ahli sunnah. Mereka memendam permusuhan terhadap ahlu sunnah. Seperti yang nampak sekarang ini, yang menjadi kebencian mereka yang sangat memuncak adalah terhadap salafiyun. Bahkan sebagian tempat kalau bisa dipukul, kan begitu. Karena menurut sebagian dari mereka nggak ada obat bagi salafiyun kecuali kepalan tangan, kata mereka. Nah demikian. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di beberapa daerah. Kemudian yang ke-7, yuzahiduna an-nas 'anil ilmi nafi' talmihan wa tasrihan. Mereka menghalangi manusia dari ilmu yang bermanfaat, baik secara terang-terangan maupun ya secara sembunyi-sembunyi, isyarat. Baik secara sindiran maupun terang-terangan. Salah satu kisah yang selalu mereka ceritakan berkaitan dengan masalah menuntut ilmu. Mereka katakan, ya antum sibuk menuntut ilmu, kami sibuk beramal. Nah, kalian sibuk menuntut ilmu, kami sibuk beramal. Nah, mereka mengatakan buat satu kisah, ya seperti mereka buat perumpamaan ini, perumpamaan orang yang menuntut ilmu, ya tapi tidak berkarya kata mereka, tidak khurus, tidak dakwah. Ya seperti orang yang belajar teori renang, sudah selesai bukunya dari halaman depan sampai halaman belakang. Lalu dia berjalan di pinggir pantai, dia lihat ada orang mau tenggelam. Lalu dia mengatakan, tunggu dulu, aku buka buku dulu. Ya, tunggu dulu, aku buka dulu bukunya. Nah, seperti itulah kalian. Ya, sibuk terus belajar, sementara orang-orang sudah tenggelam, kata mereka. Nah, ini saat kita katakan dengan redaksi yang lain, tentunya mereka menyampaikan dengan redaksi yang lebih menarik, yang yang mengajak orang supaya ya tidak terlalu fokus dengan ilmu dan bersegera untuk berkarya, beramal, berbuat menurut mereka. Nah, ini merupakan satu permisalan yang bodoh, Pak Niki. Coba bayangkan jika orang yang berjalan di tepi pantai tadi tidak pandai berenang, tidak pernah belajar berenang, dan menolong orang yang tenggelam. Bagaimana? Ya, dia dan orang yang mau tenggelam tadi sama-sama tenggelam. Yang boleh jadi orang yang mau tenggelam tadi nggak jadi tenggelam karena nggak ditolong oleh orang yang tidak pandai berenang. Yang mana kalau dia tolong mungkin justru menjadi tenggelam. Bukan dia saja, tapi bukan orang itu saja, tapi dia juga turut tenggelam. Nah, itu permisalan yang mereka buat, lalu mereka sampaikan di mana-mana untuk mencemooh orang-orang yang sibuk belajar, sibuk buka buku. Ya, sementara kata mereka manusia sudah tenggelam semuanya. Nah, demikian azan ya Allah. Mereka tak sadar bahwa permisalan itu justru ya, menjadi bumerang, ya senjata makan tuan. Ya, sebenarnya perumpamaan itu cocok bagi mereka yang ikut tenggelam bersama manusia. Yarawna annahu la najata lin-nas illa an tariqihim. Dan mereka berpendapat bahwa manusia tidak akan selamat kecuali mengikuti tarik mereka, jalan mereka. Dan dalam hal ini mereka juga membuat satu perumpamaan, ya permisalan. Mereka mengatakan, ya seperti safinatun Nuh, seperti perahu Nabi Nuh. Man raqiba fiha naja, wa man lam yarkab halak. Siapa yang naik ke atasnya selamat, dan siapa yang tidak naik, tidak ikut, binasa. Mereka mengatakan dakwatuna kasafinatin Nuh. Dakwah kami seperti perahu Nabi Nuh. Waqad sami'tu hadzal masal minhum fil Urdun wal Yaman. Ya, penulis kitab yaitu Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wassabi. Ini Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang Tamimi, bukan. Ini Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wassabi, murid Syekh Mubin. Beliau mengatakan, aku telah mendengar perumpamaan ini mereka sampaikan di negeri Yordania dan di Yaman. Jadi ini perumpamaan yang mereka sampaikan bahwa dakwah kami seperti dakwah seperti sampan Nabi Nuh, seperti perahu Nabi Nuh.
Ikhwan fillah, perkataan seperti itu sebenarnya sudah dinukil dari Imam Ahmad, Imam Malik. Akan tapi redaksinya bukan seperti itu. Ya, Imam Malik mengatakan as-sunnah kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man raqiba naja wa man lam yarkab halak. Siapa yang naik ke atasnya dia selamat, dan siapa yang tidak naik dia akan binasa. Jadi sunnah bukan jemaah tabligh. Yang berikutnya, la yahtamuna bi tauhidil uluhiyah wa tauhid asma wa sifat. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Mereka tidak peduli, ya, tidak perhatian terhadap tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan yang terakhir, annahum ghairu musta'iddina li talabil ilmi. Mereka enggak siap untuk menuntut ilmu, atau dalam kata lain malas menuntut ilmu yang benar. Ya. Ilmu masail, kata mereka. Mereka enggak mau ilmu masail. Dan cenderung mereka katakan, kalau kamu mau belajar ilmu masail, maka belajarlah dari orang lain, jangan dari kami. Karena kami hanya mengajarkan ilmu fadail. Dan kebanyakan dari jemaah tabligh ini malas menuntut ilmu masail, karena malas menggunakan otaknya. Nah, demikian yang kita. Wa yarawna anna al-waqt alladhi yusrafu fi talabil ilmi dhai'un. Mereka menganggap bahwa waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu masail, kata mereka, menurut mereka adalah sia-sia, waktu yang terbuang percuma. Ya seperti tadi, sibuk belajar teori renang, tapi enggak menolong orang tenggelam. Nah, demikian kata mereka. Nah, itulah beberapa di antara kita katakan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan jemaah tabligh. Sebenarnya banyak lagi, dan para ulama sudah banyak menulis buku tentang mereka. Ya, di antaranya ya buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad At-Tuwaijiri, ya, Al-Qaulul Badi' fi Jamaat Tabligh. Demikian juga beberapa Talibur Rahman, ya, Pakistani juga menulis buku tentang jemaah tabligh. Ya, dan banyak lagi ulama-ulama lain yang menulis tentang jemaah tabligh. Yang ke-17, poin yang ke-17, nataqayyad bi fahmina li kitabillah wa sunnati Rasulillah bi fahmi salafil ummah minal muhaddisin ghairu muqallidin li afradihim bal na'khudul haqq mimma jaa bihi. Kita mengikat pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman as-salaful ummah, salafus saleh dari kalangan muhaddisin, tanpa taklid kepada salah seorang dari mereka. Ya, Al-Imam Syafi'i adalah seorang salafi, Imam Ahmad seorang salafi, Imam Malik seorang salafi, Abu Hanifah seorang salafi. Ya, para imam-imam yang lainnya adalah salafi. Kita mengikuti mereka di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak boleh taklid kepada salah seorang dari mereka. Misalnya kita mengikuti Imam Syafi'i saja, ya, taklid kepada Imam Malik saja. Nah, ini tidak boleh. Itu nikmatin. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ya muqallidina li afradihim, tanpa taklid kepada salah seorang dari mereka. Bahkan kita mengambil hak, bal na'khudul haq mimman jaa bihi, dari siapapun yang membawa hak tersebut, dari siapapun yang membawa kebenaran tersebut, tanpa pandang dari daerah mana, dari kubu mana, ya, dari zaman mana dan lain sebagainya. Kalau misalnya kebenaran ada pada Syekh Al-Albani, maka kita tidak boleh melanggar. Nah, itu kan Syekh Al-Albani. Ya, ulama sebelumnya berkata begini, kalau hak mana Syekh Al-Albani, maka kita terima, walaupun bertentangan dengan pendapat misalnya Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i juga telah mengatakan di Sahih hadis bahwa mazhabi. Nah, demikian. Wa na'lamu anna hunaka man yadda'i salafiyah was salafiyah minhu bari'ah minhu. Dan kita tahu bahwa di sana ada orang-orang yang mengklaim, yang mengaku-ngaku sebagai salafi, namun salafiyah manhaj salaf berlepas diri darinya. Nah, di sana ada orang yang mengaku-ngaku salafi, tapi as-salafiyah manhaj salaf, dakwah salaf berlepas diri dari mereka. Enggak ada hubungannya dengan dakwah salaf dan dengan para ulamanya. Nah, kita juga berlepas diri dari mereka.
Isqat asbaha yujari mujtama fi tahlili ma harramahullah. Nah, mereka ikut kepada selera pasar yang cenderung menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, na'taqid anna siyasata juz'un minad din. Kita berkeyakinan bahwa politik itu bagian dari agama. Walladzi yuhawiruna faslad din an siyasah yuhawiruna hadbad din wa ittisyaril fawda. Orang-orang yang berusaha memisahkan antara agama dengan politik, berarti dia telah berusaha untuk merobohkan agama ini dan menyebarkan kekacauan. Cuma masalahnya politik yang bagaimana? Ya, politik yang bagaimana? Yang dikatakan na'taqid anna siyasata juz'un minad din. Politik itu, siasat itu bagian dari agama, tak boleh dipisahkan dari agama. Beliau menunjukkan wa kadza ma sya'a fi ba'dil biladil islamiyah. Demikian pula yang tersebar di sebahagian negeri-negeri Islam yang mengatakan ad-din lillah wal watan lil jami'. Urusan agama itu diserahkan kepada Allah, urusan negara diserahkan kepada masyarakat. Ya. Ini adalah dakwah jahiliyah. Ini adalah dakwah jahiliyah. Bal al-kullillah, bahkan seluruhnya itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena agama telah mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak ada satu sendi kehidupan manusia yang lepas dari pantauan agama. Karena urusan dunia, ikhwani fiddin, berkaitan dengan muamalah di dunia, baik itu hubungannya dengan hablum minallah maupun hablum minan nas, itu semua diatur oleh agama. Ya, diatur oleh agama. Jadi yang kita maksud dari as-siyasah di sini adalah as-siyasah syar'iyyah, bukan siyasah demokratiyah. Siyasah syar'iyyah, bukan siyasat ala demokrasi yang berkembang sekarang ini. Karena politik demokrasi yang berkembang sekarang ini itu tidak lebih dari an-nifaq, kemunafikan. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Itulah dia, ya, wajah politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Seperti yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Jika berbicara dusta, jika berjanji diingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Itulah dia wajah politik sekarang ini. Bukan politik itu yang kita maksud, namun politik yang kita maksud di sini adalah siyasah syariah, yaitu siyasah syariah adalah urusan masyarakat yang diatur menurut kaedah-kaedah, prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan siyasah yang berdasarkan kepentingan, ya. Hingga dikatakan, ya, menghalalkan segala cara demi untuk mencapai kepentingannya. Nah, ini bukan siyasah syariah, tapi siyasah jahiliyah. Yang ke-19, na'taqidu alla izza wa la nasra lil muslimin hatta yarji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita berkeyakinan bahwa tidak ada kejayaan, tidak ada pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin hingga mereka kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah. Ya, kejayaan yang diidam-idamkan oleh kaum muslimin sekarang ini tidak akan bisa mereka raih kecuali dengan kembali ar-ruju' ila din, ila kitabillah dan ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul mengatakan idza tabayyatum bil ina wa akhadtum asnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kamu telah berjual beli dengan sistem inah dan kamu telah puas bercocok tanam mengikuti ekor-ekor sapi dan kamu tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan timpakan kehinaan atas kamu dan tidak akan diangkat kehinaan itu hingga kamu kembali kepada agama kamu. Ar-ruju' ila din. Ar-ruju' ila din maksudnya adalah rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
di dalam mengatur hidup dan kehidupan kita. Semua sendi-sendi kehidupan kita itu harus kita selaraskan, sejalankan dengan apa? Al-Quran, prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan itulah kaum muslimin akan kembali meraih kejayaan mereka. Dengan itulah kaum muslimin akan kembali meraih kemenangan mereka. Dengan itulah akan kembali al-khilafah ala minhajin nubuwah. Rasul mengatakan al-khilafah ala minhajin nubuwah, satakun khilafah ala minhajin nubuwah salatuna sana. Akan ada khilafah di atas minhajin nubuwah selama 30 tahun. Ya, kemudian setelah itu akan muncul mulukan adudan, yaitu raja turun temurun. Setelah itu akan muncul raja diktator. Ya, dan setelah itu baru muncul kembali khilafah ala minhaji an-nubuwah di akhir zaman. Akan muncul kembali khilafah ala minhaji nubuwah yang karakter dan sifatnya sama seperti khilafah ala minhaji nubuwah yang pertama. Coba lihat, Rasulullah SAW tidak memakai istilah khilafah Islamiyah. Ya, Nabi tidak memakai istilah khilafah Islamiyah seperti yang dipakai oleh Hizbut Tahrir. Ya, kesana kemari berkoar menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Kita katakan tidak ada khilafah Islamiyah di akhir zaman. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebutkan ada khilafah Islamiyah di akhir zaman. Tapi yang adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Ada hikmahnya Nabi tidak menggunakan istilah khilafah Islamiyah. Mengapa? Sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqa. Ya, akan terpecah belah umatku menjadi 73 kullu finnar. Umatku, kata Nabi. Jadi kita katakan bahwa 72 golongan itu tidaklah kita kafirkan. Mereka masih Islam. Mereka masih satu di dalam sebutan Islam. Ya, masih satu di dalam sebutan Islam. Tapi kullu finnar. Semuanya di dalam neraka. Kalau tidak semua yang masuk dalam neraka dikatakan kafir. Ya, usatul muslimin finnar. Dan mereka bukan kafir. Masuk neraka bukan berarti kafir. Kulluha finnar illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Rasul juga mengatakan, fa inna umayyiz minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Akan terjadi ikhtilaf, masing-masing mengklaim mereka berada di atas Islam. Tapi Islam bagaimana? Ada Islam versi Khawarij, ada Islam versi Sufi, ada Islam versi Mu'tazilah, ada Islam versi Syiah dan lain sebagainya. Ya, banyak bermunculan orang-orang yang mengklaim Islam. Demikian dan yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis tersebut adalah khilafah ala minhajin nubuwah, bukan khilafah Khawarij, bukan khilafah Sufiyah, tapi khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang berjalan di atas manhaj an-nubuwah, manhaj al-anbiya, manhaj al-anbiya. Apa itu manhaj al-anbiya? Itu manhaj yang telah mereka warisi kepada sahabat-sahabat mereka. Manhaj Nabi yang Nabi wariskan kepada siapa? Siapa yang menerima warisan dari Nabi? Sahabat. Kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang terus memegang atau yang terus mewarisi warisan ini sampai akhir zaman. Nah, mereka lah yang akan menegakkan kembali al-khilafah ala minhaji an-nubuwah. Al-khilafah ala minhaji an-nubuwah. Mereka lah yang akan menegakkan khilafah itu, bukan ahlul bidah. Bukan orang-orang yang berjalan di atas minhaj ghairul anbiya wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Tidak berjalan di atas sabilul mu'minin, tidak berada di atas minhaj para nabi. Bahkan menyimpang. Nabi menyeru kepada dakwah tauhid uluhiyah, dia mengajak kepada tauhid
rububiyah dan bahkan memerangi tauhid uluhiyah. Apakah mungkin khilafah ala minhajin nubuwah tegak bersama orang ini? Tidak mungkin. Maka dari itu dikatakan dalam hadis ya bahwa akan ada satu golongan menyerang, berperang. Lalu Allah memenangkan, lalu dikatakan kepada mereka, adakah di antara kamu yang pernah melihat Nabi? Dijawab ada, maka mereka pun dimenangkan. Lalu pada masa berikutnya akan berperang satu golongan. Lalu dikatakan kepada golongan itu, adakah di antara kamu yang melihat sahabat Nabi? Dikatakan ada, maka mereka pun memperoleh kemenangan. Demikian selanjutnya pada masa berikutnya berperang satu golongan. Lalu dikatakan kepada mereka, adakah di antara kamu yang pernah melihat orang yang pernah melihat sahabat Nabi? Dikatakan ada, maka mereka pun diberi kemenangan. Itu silsilahnya Ikhwan Fillah. Artinya mereka adalah suatu golongan yang mewarisi sampai akhir zaman. Di tangan mereka lah yang nanti akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah, bukan khilafah yang tegak di atas manhajul bidah. Ya, manhaj yang menyimpang dari manhaj para nabi. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi kita berkeyakinan bahwa kejayaan dan kemenangan kaum muslimin itu dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara metode kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Yaitu dengan melakukan proses dakwah kepada tarbiyah wa tasfiyah. Nah, prosesnya dimulai dari situ. Ya, hingga barulah nanti dapat diwujudkan masyarakat yang benar-benar bertahkim, berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam semua sendi-sendi kehidupan mereka. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan sampai poin yang ke-36 insyaallah. Ya, demikian saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jika ada yang bertanya silakan. Apakah tablik akbar politik yang di dalamnya juga dibawakan ayat Al-Quran dan hadis dikategorikan majelis ilmu? Pada dasarnya tidak ada hubungan antara ilmu dengan politik yang berkembang sekarang ini. Semuanya semu dan palsu. Dalil-dalil ayat Al-Quran yang dibawakan di dalamnya adalah dalil yang ditimpangkan dan diselewengkan, ditakwil kepada takwil yang tidak semestinya, memalingkan kalimat dari makna yang seharusnya. Hadis-hadis juga dipaksakan untuk dicocokkan dengan kegiatan politik. Politik itu kejam, kotor. Cukuplah hadis Nabi tadi menggambarkan bagaimana kotornya politik sekarang. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika bicara bohong. Coba lihat. Janji mungkir, diberi amanat, khianat. Itulah dia wajah politik. Jadi nggak ada hubungannya dengan ilmu syar'i. Kalau benar-benar mengikuti ilmu syar'i, maka seorang pasti berlepas diri dari politik yang ada sekarang ini. Afwan, jika seorang mati tenggelam, bukankah itu tanda husnul khatimah? Ya, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini namanya haidah. Lari dari permasalahan. Tenggelam termasuk husnul khatimah. Tanda. Ya, tanda orang mati dan tenggelam.
Permisalan yang kita bawakan tadi yang berkaitan dengan orang jahil, orang pandir, yang nggak tahu, dia tak tahu berenang, lalu menolong orang yang mau tenggelam. Ingin menyelamatkan tapi membinasakan diri sendiri. Kalau begitu Ikhwan Fillah, mengapa orang yang baca buku tadi dicela? Biarkan saja orang yang tenggelam tadi mati tenggelam. Bukan ketika dia dapat husnul khatimah. Tujuan lima tabligh membuat perubahan itu untuk mencemooh orang yang baca buku tadi. Udah orang semua tenggelam, dia sibuk baca buku. Kenapa harus dicela? Kalau memang tenggelam itu membawa husnul khatimah. Barang antik, apa hukumnya barang antik? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan barang antik. Ya, sebenarnya tidak ada istilah di dalam Islam barang antik. Apalagi barang antik maksudnya adalah barang yang disebut punya, ya apa namanya kita katakan, suatu keramat, benda keramat. Ya, kayaknya beda-beda tipis saja antara benda keramat dengan barang antik. Ya, karena banyak dari benda-benda keramat itu berasal dari barang antik. Tapi tidak semua barang antik dikeramatkan. Paham? Ya, ada barang antik ya sekedar barang antik saja karena antik dia memang. Tapi rata-rata benda-benda keramat itu adalah barang-barang antik yang dianggap punya sejarah, ya punya punya cerita, kan ya, punya cerita dan punya kemampuan, keampuhan ini dan itu. Nah, ini bisa jatuh kepada keyakinan khurafat. Maka nggak ada barang antik dalam Islam. Ya, nggak ada barang antik dalam Islam. Adapun orang-orang yang sekarang yang tergila-gila dengan barang antik hingga membelinya dengan harga yang fantastis, nah ini termasuk qidaatul mal, membuang-buang harta. Haram hukumnya. Ada orang yang membeli sepeda antik sampai berapa? Sampai ratusan juta. Nah ini qidaatul mal. Nah kalaulah dia yakini ini sepeda antik ada nilai keramatnya, ini bisa jatuh kepada keyakinan syirik. Paham? Nah, di sana di Jakarta ada toko barang antik. Itu harganya gila-gilaan. Lemari kita 50 kali lipat daripada lemari biasa. Entah apa hebatnya, entah apa bedanya juga nggak tahu. Sama saja. Mungkin dia beli lemari yang biasa-biasa. Membeli barang-barang seperti itu, ikhwan fillah, hukumnya idaatul mal. Idaatul mal hukumnya haram. Nah, bagi para penggemar barang-barang antik, hendaknya ya berhentilah dari hobinya kan gitu. Banyak hal-hal yang perlu antum ya daripada mengeluarkan duit jutaan untuk barang-barang seperti itu, bagus antum digunakan itu untuk kepentingan yang lain yang jelas, seperti untuk nafkah keluarga, untuk membantu keluarga kanan kiri, untuk hal-hal kebaikan, untuk beli buku baca untuk anak-anak. Nah demikian juga benda-benda pusaka, ya hampir sama dengan benda-benda keramat. Nah ini sebaiknya tidak diagungkan supaya nanti anak cucu kita tidak mengkeramatkannya. Paham? Oh ini keramat ini pusaka, ini pusaka leluhur. Nah jadilah dia penyembahan untuk nanti generasi kita yang akan datang. Wah ini dari nenek, ini keris pusaka, ini ada keramatnya. Dijual ini ratusan juta.
Jadi banyak nilai-nilai mudaratnya di situ. Jadi nggak ada pusaka, nggak ada antik, nggak ada keramat di dalam Islam. Adapun berkaitan dengan rambut Nabi yang disimpan dan itu khusus, ya, itu khusus. Para sahabat berebut-rebut mengambil sisa air wudhu Nabi. Ya, ini khusus untuk Nabi. Adapun sahabat lainnya tidak ada orang yang berebut-rebut mengambil sisa air wudhu Umar bin Khattab dan sebagainya. Nah demikian. Tidak ada orang yang menyimpan rambut Abu Bakar As-Siddiq ada. Ya, sebagai sahabat menyimpan rambut Nabi dan sebagainya, ya itu khusus, ya. Tidak bisa dikiaskan dengan orang lain misalnya gitu. Dan mereka juga menyimpan itu tidak ada keyakinan apa-apa. Nah demikian. Dan mereka juga tidak menjualnya dengan apa? Dengan harga-harga yang tertentu. Ya berkaitan dengan idaatul mal ya. Ini pernah ditanyakan juga kepada para masyayikh mengenai membeli barang-barang yang harganya fantastis di luar dari batas kewajaran. Para masyayikh mengatakan hal ini tidak sewajarnya seorang muslim mengeluarkan harta sampai sedemikian besar hanya untuk memuaskan hobi. Misalnya apa? Bunga. Barang antik. Itu harganya sampai apa? Sampai ratusan juta ya seperti bunga anthurium. Sekarang itu sampai ratusan juta harganya, ada yang ratusan juta. Hanya karena daunnya saja. Untuk apa ya? Ya untuk itu. Untuk hobi-hobian saja. Gak ada fungsinya. Nah ini gak boleh. Ya, ini tidak boleh. Sampai ratusan juta. Ya. Dan tidak wajar. Ya tidak wajar gitu. Ya. Si pedagang sendiri yang menetapkan harganya kadang-kadang. Ini berapa? Ini 1 daun 50 juta, 4 daun 200 juta. Itu ada yang beli. Itu di Jakarta. Nah ini tidak benar ya Pak Dede. Ini termasuk idaatul mal. Gak wajar, harganya gak masuk akal. Ya kalau beli itu cuma 200.000, satu daun 50.000 mungkin masih dalam batas kewajaran. Nah itu bisa masuk kepada bab idaatul mal. Mending dia beli buku kan begitu ya, bisa diwariskannya kepada anak cucu. Nah, sampai cucunya yang ke-8, ke-9, ke-10 mungkin masih bisa bertahan. Iya, mendagangkannya. Iya, kalau tidak dengan harga fantastis itu nggak mengapa. Tapi menjualnya dengan harga yang tidak masuk akal itu termasuk idaatul mal. Bukan melarang jual bunga, boleh jual bunga. Ya, cuma bukan hal-hal yang dulu ada nilai berlebih-lebihan, israf. Ya, israfnya. Ya, sampai ratusan, puluhan juta, itu tidak wajar. Kalau jual bunga harganya 50.000, itu wajar. Tapi sampai ratusan juta itu tidak wajar. Itu cuma akal-akalan dari penjual. Saya bawa seorang mengikuti kajian salaf. Di luar kajian dia mengatakan ini termasuk kelompok golongan. Iya betul, ini golongan. Iya. Ini golongan.
Ya, Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid mengatakan, kenapa nampak Ahlus Sunnah As-Salafiyun menjadi satu golongan? Mengapa? Hadis Nabi SAW mengatakan, taraktukum ala misl bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kamu di atas ala misl bayda, seperti kertas yang putih ini. La yazigu anha illa, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binatang. Ya, Rasul meninggalkan umatnya di atas seperti yang putih ini, kertas yang putih ini. Inilah warna dasarnya. Kemudian muncul warna-warna lain. Kalau saya kasih warna di sini hitam, di sini merah, di sini biru, di sini hijau, di sini oranye, di sini ungu. Ya. Nampak warna putih seperti golongan yang berbeda dengan golongan-golongan ini. Sebenarnya Ikhwan Fillah, ya, warna dasar itu adalah putih. Yang lainnya itu adalah warna-warna yang menempel. Nah, itulah golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah warna tempelan yang membuat Ahlus Sunnah seperti satu titik putih, atau satu golongan, atau satu, kita katakan, bagian putih yang ada di antara warna-warni itu. Sementara warna dasar adalah warna putih. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafus saleh. Mereka warna dasarnya, yang lain itu warna-warna tambahan yang menyimpang dari warna asal. Maka dari itu terlihat Ahlus Sunnah seperti ke kelompok. Padahal sebenarnya tidak. Inilah dia asal. Inilah dia asal. Ya, seruan. Ya, kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman. Ya, dasar. Itulah dia asal. Itulah dia warna asal. Yang lainnya itu warna-warna tambahan. Ya, yang muncul setelah warna dasar ini. Nah, itulah kelompok-kelompok yang lain itu. Paham? Nah, demikian perumpamaan yang diberikan oleh Ali Hasan di dalam daurah kemarin. Wallahu a'lam. Nah, demikian saja ya penelitian azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pada kajian pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.